Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai aliran-aliran linguistik. Ya, yang pertama perlu kita ketahui lebih dulu apa pengertian dari linguistik itu sendiri. Secara etimologi, linguistik serap dari bahasa Latin lingua yang berarti bahasa. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut linguistik, artinya ilmu bahasa. Kata tersebut sendiri kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi linguistik dengan makna yang sama, yaitu ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Kemudian secara terminologi, menurut Grida Laksana, linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau pendidikan bahasa secara ilmiah atau penyelidikan bahasa secara ilmiah. Kemudian langsung ke inti pembahasan, yaitu aliran-aliran linguistik. Ada beberapa aliran linguistik yang kita kenal, antara lain sebagai berikut. Itu yang pertama, linguistik tradisional. Linguistik tradisional sering dipertentangkan dengan bahasa struktural. Bedanya, tata bahasa tradisional menganalisis bahasa pada filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri formal yang ada pada suatu bahasa tertentu. Nah, terbentuknya tata bahasa tradisional sendiri akan kita bahas berikutnya. Yang pertama yaitu linguistik pada zaman Yunani. Yang menjadi pertentangan saat itu adalah pertentangan antara fisis dan nomos. Bersifat fisis maksudnya bahasa itu mempunyai hubungan asal-usul sumber dalam prinsip abadi dan tidak dapat diganti di luar manusia itu sendiri. Konvensional artinya makna-makna kata itu diperoleh dari hasil tradisi kebiasaan. Yang kedua, pertentangan analogi dan anomali. Kaum analogi atau Plato dan Aristoteles berpendapat bahwa bahasa sifat teratur, analogis jalan dengan kaum naturalis, sedangkan anomali berpendapat bahwa bahasa itu tidak teratur. Kaum anomali jalan dengan kaum konvensional. Nah, tokoh pada zaman Yunani sendiri, yang pertama yaitu kaum sofis. Mereka dikenal karena melakukan kerja secara empiris, melakukan kerja secara pasti dengan menggunakan ukuran tertentu, mementingkan bidang retorika dalam studi bahasa dan membedakan tipe-tipe kalimat berdasarkan isi dan makna. Tokohnya yaitu Protagoras. Dia membagi kalimat menjadi kalimat narasi, kalimat tanya, kalimat jawab, kalimat perintah, kalimat laporan, doa, dan undangan. Kemudian tokoh kedua yaitu Gregorius yang membicarakan mengenai tata bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari pemakalan sebelumnya, yaitu tokoh pada zaman Yunani. Sebelumnya telah dijelaskan ya, tokoh pada zaman Yunani yaitu kaum Sofis. Kaum Sofis sendiri itu terkenal dengan cerdiknya, terkenal dengan argumennya yang apik-apik, dan kaum Sofis itu suka muji-muji kekuasaan agar mendapatkan jabatan dan uang yang berlimpah. Kaum Sofis. Nah, selanjutnya yaitu Plato. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani. Plato menurut sejarah perspektif filsafat digolongkan dalam filsuf Yunani kuno, dan Plato itu diyakini sangat berperan besar dalam perkembangan
filsuf Yunani. Dan yang selanjutnya yaitu Aristoteles. Aristoteles adalah murid dari Plato sekaligus guru dari Alexandria. Aristoteles. Lalu ada kaum Stoik. Kaum Stoik itu ada sejak abad ketiga sampai 6 sebelum Masehi. Kaum Stoik didirikan oleh seorang yang bernama Zeno. Dan yang selanjutnya yaitu kaum Alexandrian. Kaum ini menganut paham analogi dalam studi bahasa, menghasilkan buku tata bahasa yang disebut dengan tata bahasa Dionysius Tract, dan diterjemahkan oleh Remius Palemon dengan judul Ars Grammatica. Ya mungkin itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemakalan selanjutnya. Selanjutnya yaitu zaman Romawi. Studi dalam zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Sejalan dengan jatuhnya Yunani dan kemunculan kerajaan Romawi, jadi boleh dikatakan orang Romawi mendapatkan pengalaman dalam bidang linguistik dari orang Yunani. Tokoh yang terkenal pada zaman Romawi yaitu Varro yang hidup pada tahun 116 sampai 27 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingua Latina, dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammaticae. Yang pertama yaitu Varro. Dalam buku ini Varro masih membahas masalah analogi dan anomali seperti pada zaman Stoik di Yunani, dibagi dalam bidang-bidang etimologi, morfologi, dan sintaksis. Yang kedua yaitu tata bahasa Priscia. Dianggap sangat penting karena merupakan buku tata bahasa Latin paling lengkap yang dituturkan pembicara aslinya. Kemudian teori-teori tata bahasanya yang merupakan tonggak-tonggak utama pembicaraan bahasa secara tradisional. Kemudian zaman pertengahan. Studi pada bahasa zaman pertengahan ini mendapat perhatian penuh terutama oleh para filsuf skolastik. Yang patut dibicarakan dalam studi bahasa antara lain adalah peranan kaum modiste. Mereka menerima analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan universal. Kemudian mereka memperhatikan secara penuh akan semantik sebagai penyebutan definisi bentuk-bentuk bahasa. Kemudian mereka mencari sumber makna, maka dengan demikian berkembanglah bidang etimologi pada zaman itu. Kemudian tata bahasa spekulativa. Ini merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. Kemudian ada Petrus Hispanus. Beliau memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa. Beliau juga membedakan nomen atas dua macam, yaitu nomen substantivum dan nomen adjektivum. Kemudian beliau juga membedakan semua bentuk yang menjadi subjek atau predikat dan bentuk tutur lainnya. Selanjutnya yaitu zaman Renaissance. Zaman Renaissance dianggap sebagai zaman pembukaan abad pemikiran abad modern. Dalam sejarah studi bahasa ada dua hal pada zaman Renaissance ini yang menonjol dan perlu dicatat. Yang pertama yaitu sarjana-sarjana pada waktu itu menguasai bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Yang kedua yaitu selain bahasa-bahasa tadi, ada bahasa Eropa lainnya juga mendapat perhatian dalam bentuk pembahasaan, penyusunan kata bahasa, dan perbandingan. Selanjutnya yaitu menjelang lahirnya linguistik modern. Sejak awal telah disebut bahwa Ferdinand de Saussure dianggap sebagai bapak linguistik modern.
masa antara lahirnya linguistik modern dengan masa berakhirnya zaman Renaissance, ada satu tonggak yang sangat penting dalam sejarah studi bahasa. Tonggak itu adalah dinyatakannya adanya hubungan kekerabatan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa-bahasa Jerman. Baik, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu linguistik strukturalis. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan bahasa itu berdasarkan dari ciri bahasa itu sendiri. Nah, pembagiannya di linguistik strukturalis ini ada A sampai G. Dan A sampai G itu pembagiannya itu ada berdasarkan ahlinya, orangnya, seperti Ferdinand de Saussure itu orangnya sendiri, dan ada berupa aliran Praha. Itu kayak seperti di daerah gitulah, tapi tetap di aliran Praha ini ada orang yang mentuturkan, seorang ahli yang mentuturkan. Jadi saya bacakan langsung: A. Ferdinand de Saussure, B. aliran Praha, C. aliran glosematik, D. aliran Virten, dan E. linguistik sistemik, F. Leonardo Bloffen atau strukturalis Amerika, yang G. aliran Cekmemik. Dan di pembagian aliran-aliran ini itu memiliki struktural atau cirinya bahasa-bahasa itu sendiri berdasarkan yang ahli pencetuskan, yang ahli mencetuskannya. Jadi untuk kalian agar lebih bisa memahami lebih lanjut dan lebih mendalam, bisa langsung dibaca mengenai ini, aliran strukturalis ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai semisal linguistik sistemik. Linguistik sistemik ini bagian dari linguistik struktural yang di dalamnya itu memuat pokok-pokok aliran ini. Pokok-pokoknya itu memandang bahasa sebagai pelaksana, mengutamakan pemberian ciri-ciri bahasa tertentu berdasarkan variasinya. Mungkin cukup segitu saja. Nanti kalau lebih pendalamannya kalian bisa membaca di materi kami di makalah. Insya Allah mudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari pembakalan sebelumnya. Setelah pembakalan sebelumnya menjelaskan tentang aliran linguistik tradisional dan strukturalis. Sekarang saya melanjutkan yang ketiga, yaitu aliran transformasional. Langsung saja dibaca di makalahnya, bisa dibaca-baca. Dunia ilmu termasuk linguistik bukan merupakan kegiatan yang statis, melainkan merupakan kegiatan yang dinamis. Jadi di sini bersifat dinamis, berubah, berkembang, menyesuaikan kondisi dan situasi. Jadi maknanya transformasi, perubahan, ndak satu kalimat itu saja, tapi bisa dirubah-rubah. Jadi ciri khasnya di sini kreatif. Terus model-modelnya di sini di makalah jelaskan ada ABCD. Yang pertama, tata bahasa transformasi. Tata bahasa transformasi berusaha mendeskripsikan ciri-ciri kesemestaan bahasa. Lalu karena pada mulanya teori tata bahasa ini dipakai untuk mendeskripsikan kaidah-kaidah bahasa Inggris, maka kemudian ketika para pengikut teori ini mencoba untuk menggunakan terhadap bahasa-bahasa lain. Jadi di sini sebelumnya berarti kan digunakan untuk bahasa Inggris saja, tetapi setelah bahasa lain muncul, beberapa bahasa, teori ini bisa digunakan untuk beberapa bahasa selain bahasa Inggris. Jadi maknanya transformasi, tidak satu kalimat ciplak, tapi berkembang, bisa berubah-ubah katanya. Bisa mungkin bermakna perintah, bisa bermakna pengingkaran, pemasifan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, semantik generatif. Menurut teori generatif semantik, struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen, dan untuk menghubungkan kedua struktur itu cukup hanya dengan kaidah transformasi saja. Menurut semantik generatif, sudah seharusnya semantik dan sintaksis diselidiki bersama sekaligus karena keduanya adalah satu. Jadi di
di sini semantik dan statis itu satu, bukan pisah. Terus yang C, tata bahasa kasus. Dalam karangannya yang terbit tahun 1968, bagi kalimat atas yang pertama ada modalitas dan yang kedua ada proposisi. Terus yang kedua tata bahasa relasional. Jadi relasional di sini ada beberapa wujud. Yang pertama ada seperangkat simpai yang menampilkan elemen-elemen di dalam suatu struktur. Yang kedua seperangkat tanda relasional yang merupakan nama relasi gramatikal yang disandang oleh elemen-elemen itu dalam hubungannya dengan elemen lain, jadi berhubungan satu sama lain. Yang ketiga seperangkat koordinates yang dipakai untuk menunjukkan pada tatara yang manakah elemen-elemen itu menyandang relasi gramatikal tertentu terhadap elemen yang lain, jadi saling berhubungan itunya dalam tata bahasa relasional ini. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.